Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, damai sejahtera Allah menyertai hidup saudara semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau menyertai hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tema kita, Allah menyediakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengagumi seseorang karena ketaatannya kepada perintah Tuhan? Alkitab memberikan contoh-contoh pribadi yang taat, seperti Nabi Hosea yang taat kepada perintah Tuhan.
untuk memperistri seorang perempuan sundal. Tuhan Yesus yang taat melaksanakan tugas pelayanannya, bahkan ia taat sampai mati di kayu salib. Tetapi jauh sebelum nama tokoh-tokoh teladan ketaatan itu ada, Abraham sudah menunjukkan ketaatan mutlak yang membuat hati Tuhan kagum. 3 kali Tuhan menguji ketaatan Abraham. Yang pertama, pada Kejadian 12 ayat 1-9, Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ke suatu tempat yang tidak diketahuinya, dengan konsekuensi harus meninggalkan sanak keluarga dan tanah leluhurnya. Yang kedua, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham pada Kejadian 17 ayat 23, maka Tuhan memberikan syarat yang mutlak. Abraham harus memotong kulit katan dari setiap orang yang ada di rumahnya. Syarat itulah nanti yang akan menjadi tanda dan yang akan membedakan antara umat pilihan Tuhan dengan bangsa kafir. Sekali lagi, Tuhan melihat ada kepatuhan di hati Abraham. Ketiga, pada pembacaan kita, ketika Tuhan melihat bahwa Abraham lulus ujian ketaatan yang kedua, maka Tuhan mengujinya untuk yang terakhir kalinya dengan syarat yang lebih berat lagi. Tuhan meminta Abraham untuk membawa anaknya Ishak ke salah satu gunung di tanah Moria dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Anak yang dinanti-nantikannya selama 25 tahun harus dipersembahkan oleh tangannya sendiri sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Perintah itu sungguh tidak masuk akal dan terdengar sadis. Tapi dalam hal inilah Tuhan melihat ketaatan yang tertinggi dalam pribadi Abraham. Sungguh ketaatan yang mengagumkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang sekilas nampaknya permintaan Allah kepada Abraham ini sepertinya aneh dan tidak masuk akal. Namun sebenarnya ada maksud Allah yang ingin disampaikan di sini. Saudara-saudaraku, dari Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengambil dan mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Ia langsung melakukan perintah Allah tanpa bernegosiasi, mengajukan pertanyaan atau keberatan atas perintah yang sangat sulit, berat, bahkan tidak masuk akal itu. Allah sendirilah yang memberikan Ishak kepada Abraham. Dan sekarang Abraham diuji oleh Allah. Apakah Abraham mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Tuhan mengujinya. Apakah Abraham lebih mengasihi pemberian Tuhan, yaitu anaknya, ketimbang Allah sendiri? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memakai cara ini untuk menguji Abraham, apakah dia setia? Apakah dia taat? Tentunya dari kisah ini mau menunjukkan pengenalan Abraham
kepada Tuhanlah yang membawa dia menaati, melakukan apa yang Tuhan minta dan perintahkan. Karena Tuhan telah memberikan Abraham kasih, dan Abraham juga mengasihi Allah, dan dia mengenal Allah yang dia sembah, Allah yang tahu, yang dapat menyediakan apa yang diperlu oleh Abraham ketika dia mempersembahkan putranya. Dalam ketaatannya itulah Allah menggantikan anak domba yang sudah tersedia, menggantikan Ishak sebagai persembahan korban. Saudara-saudaraku, kita juga terkadang melihat cara Tuhan bekerja dalam setiap hidup anak-anaknya, setiap hidup orang percaya, bahwa Allah pun menguji kita kadang dalam berkat-berkat yang kita telah terima daripadanya. Allah menguji kita, apakah kita lebih setia kepada Tuhan atau kepada pemberian-pemberiannya. Misalnya, kita berdoa meminta agar Tuhan memberikan kita pekerjaan, memberikan pasangan hidup, memberikan keturunan, yaitu seorang anak, atau harta benda dan berkat Tuhan yang lain. Setelah Allah memberikannya, seringkali kita lebih cenderung mementingkan, mengasihi pemberian-pemberian itu lebih dari Allah. Karena itu kita diingatkan agar berhati-hati supaya kita tidak jatuh untuk lebih fokus, lebih mengasihi, lebih mementingkan pemberian ataupun berkat itu lebih dari si pemberi berkat. Memang kita melihat kadang Allah bekerja menguji kita seperti dia menguji Abraham. Dia meminta apa yang paling kita kasihi, seperti Abraham mengasihi anaknya. Inilah yang kita lihat. Allah mau menguji kita dalam iman percaya kita, kesetiaan kita. Apakah kita lebih setia kepada Allah atau kepada apa yang kita kasihi? Apakah itu anak? Apakah itu pemberian-pemberiannya yang lain? Kalau Abraham sudah teruji, dia mengasihi Tuhan, demikian jugalah kita juga dapat setia seperti Abraham. Saudara-saudaraku, seringkali dalam hidup ini banyak ujian yang kita hadapi, yang sulit, yang kadang dituntut kita untuk memperlihatkan iman percaya kita, tanda kita setia kepada Tuhan. Walau kadang tidak masuk akal, kita tidak mengerti, tapi ketidakmengertian kita terhadap semua jalan-jalan Tuhan tidak seharusnya membuat kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Seperti Abraham mengimani ketika Tuhan yang telah mengasihinya, ketika Tuhan yang dia sembah meminta untuk mempersembahkan putranya, dia dengan rela tapi juga percaya bahwa Allah akan menyediakan. Demikian kita juga ketika apapun dalam hidup ini, jikalau Allah meminta kita untuk melakukan rencananya, agar kita tetap menunjukkan kesetiaan kita, kita pun percaya, sekalipun itu sulit, bahkan tidak masuk akal, bahkan mungkin kita tidak rela, tapi kita diajar untuk percaya, karena Tuhan pun akan menyediakan apa yang kita perlu, dan pertolongannya
selalu tepat dengan cara Tuhan yang tidak terselami. Tapi yang terpenting, pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang membawa kita untuk setia. Dan biarlah seluruh hidup kita ini percaya kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Hidup taat kepada perintah Tuhan berarti rela meninggalkan kenyamanan atau hak kita dan siap berhadapan dengan berbagai rintangan atau ujian yang berat sekalipun. Ujian yang berat merupakan kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi untuk membuktikan bahwa kita taat kepadanya. Sikap yang taat dan setialah membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, ajar kami melihat bahwa setiap persoalan yang kami hadapi merupakan kesempatan bagi kami untuk menunjukkan ketaatan kami kepada perintah-perintah-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.